Jelek ketemu lagi dengan Om Joko di Belayang Bendungan. Kali ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan LSP SKBB Indonesia. Hari ini kita akan ketemu dua narasumber yang mana akan bincang-bincang, barusan saja melakukan wawancara. Betul ya, Mas? Betul, ya Pak. Oke, silakan Bapak bisa membenarkan diri, nanti ada hal-hal yang perlu kita obrol-obrolkan. Silakan, Pak Siswanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. perkenalkan, saya Siswanto dari PT Wijaya Karya. Saya menduduki posisi manajer proyek yang Wijaya Karya itu kantornya di mana ya Pak ya? di Cawang, Oke. ya, Kavling 9 Pak. Terus? Saya sekarang posisi manajer proyek Bendungan Sukamahi, tapi yang sudah selesai saat ini, dan sekarang ini kami sedang memimpin untuk proyek irigasi di Rentang. Oke, tadi kan Pak Siswanto cerita terkait dengan Bendungan Sukamahi. Pak Sis boleh cerita apa kelebihan atau kenapa sih kok ini dibangun sebuah bendungan Sukamahi? Ya. Jadi Bendungan Sukamahi adalah bendungan kering pertama kali di Indonesia. Oke. Jadi memang Bendungan Sukamahi ini berbeda dengan bendungan lainnya. Kalau bendungan lainnya kan pasti ada genangan gitu ya, sehingga terlihat ada air yang terkumpul di situ. Yeah. Tapi beda dengan bendungan kering yang Sukamahi ini, dia ada genangan apabila terjadi banjir. Jadi air banjir ini kita tunda sejenak, sehingga yang kita alirkan hanya kapasitas dengan debit 51 meter kubik per detik. Jadi kalau misalnya terjadi banjir yang debitnya melebihi itu, maka airnya kita tampung sementara, sehingga nanti baru nanti bendungan ini ada tampungannya. Tapi begitu banjir itu sudah mulai surut, debitnya mengecil, tampungan ini pun menyusut. Nah, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Tadi disampaikan Pak Siswanto bendungan kering. Pertanyaan saya, apakah sudah berfungsi sejak Bapak kemarin diresmikan sampai sekarang? Apakah sudah berfungsi Pak? Alhamdulillah sudah berfungsi. Kemarin waktu hujan sebentar itu. Iya. Tapi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua di sini bahwa selama debit air itu tidak melebihi 51 meter kubik per detik, tidak ada genangan Pak. Jadi kalaulah kemarin terjadi hujan misalnya, kita tanya dulu debit air banjirnya melebihi 51 meter kubik per detik apa enggak. Kalau kemarin itu terjadi debit yang melebihi 51 meter kubik per detik, nah baru akan muncul genangan. Kalau dari informasi yang saya lihat kemarin itu belum terjadi genangan. Jadi belum terjadi. Belum terjadi. Tapi kalau ini apakah sudah berfungsi? Sudah. Akan terlihat ada genangan atau ada kelihatan ada air yang tertahan apabila banjirnya melebihi dari 51 meter kubik per detik tadi. Gitu, jadi teman-teman tadi disampaikan memang di sana sekarang ada genangan. Cuma genangan belum mencapai sekian meter kubik per detik tadi. Betul. Sehingga belum belum mengalirkan aliran ke downstreamnya. Nah, teman-teman, tadi Pak Siswanto ini barusan melakukan wawancara. Pesan-kesannya apa Pak dengan wawancara kaitannya dengan untuk mendapatkan sebuah sertifikat tadi? Silakan. Jadi alhamdulillah sekali saya mengikuti sertifikasi daripada bendungan ini. Jadi itu sekaligus kesan yang saya terima, apa yang kita bicarakan atau kita lakukan asesmen itu betul-betul bisa mengukur saya, terutama sejauh mana kita berkompeten di bidang tersebut, sehingga disitulah kita layak apa tidak diberikan sebuah sertifikat tadi. Terima kasih teman-teman. Jadi kalau di sertifikat SKBB ini
kita berafiliasi dengan Inakult, suatu lembaga yang mana berafiliasi secara internasional. Jadi ya di luaran sana kan banyak sekali mobil, Pak. Ya. Ada Avanza, ada Xenia, ada Fortuner. Kira-kira Bapak pilih yang mana, Pak? Yang Fortuner. Nah, sama. Jadi sertifikat keahlian khususnya SKBB ini juga grade-nya bila dibanding yang lain akan berbeda karena kita berafiliasi dengan internasional. Ada lagi yang mau disampaikan karena kita akan satu narasumber lagi, Ya. Pak Siswanto. Saya kira cukup ya. Ya alhamdulillah kami tadi sudah dilakukan asesmen. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan asesmen tadi bermanfaat baik buat kami, sehingga kami layak dikasih sertifikat. Oke, terima kasih Pak Siswanto. Silakan Mas Jum, kita lanjut ke teman kita satunya lagi ya. Teman-teman, kita ngobrol-ngobrol, ini juga ada ahli bendungan yang berada atau bekerja di Poso Energi ya? Iya betul Pak. Oke, panggil aja Om Joko. Silakan Mas Jum, bisa cerita kesan-pesannya selama mengikuti wawancara tadi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Syam dari PT Poso Energi. Sekarang kami sedang terlibat dalam pembangunan bendungan Kerinci Pak, untuk PLTA Merangin. Bendungan Kerinci teman-teman sekali lagi. Oke, terus yang Bapak lakukan selama di lapangan apa ini? Selama ini yang kami ikuti telah mulai dari proses sertifikasi desain Pak. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan konsultan perencana dari Norconsult. Sekaligus kami melakukan review standar pedoman menyesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia, Pak. Oke, Mas Jum. Tadi kan kita habis melakukan wawancara dalam rangka untuk mendapatkan sebuah sertifikat. Apa yang akan Mas Jum sampaikan teman-teman di sana? Silakan. Iya, baik Pak. Jadi setelah mengikuti ke sana untuk teman-teman yang di luar sana. Baik Pak. Jadi setelah mengikuti wawancara untuk sertifikasi keahlian bendungan, yang pertama yang saya dapatkan adalah sebagai pribadi saya menyadari begitu pentingnya kompetensi dalam sebagai stakeholder yang terlibat dalam pembangunan bendungan Pak, karena kita menyadari bahwa bendungan merupakan bangunan yang memberikan manfaat yang sangat besar, tapi juga menyimpan resiko yang sangat besar apabila tidak dikerjakan oleh ahli-ahli yang kompeten Pak, seperti itu Pak. Oke, sip. Terakhir aja ini, Mas Jum, apa yang dirasakan sebelum melakukan wawancara dan setelah melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara sih tadi rasanya saya cukup merasa gugup Pak, karena kenapa gugup? Karena mau ketemu Pak Joko? Ya betul, kira-kira seperti itu Pak. Kemudian testimoninya setelah melakukan wawancara ya rasanya sudah cukup plong, dan saya semakin menyadari bahwa saya harus butuh banyak belajar dan mencari pengalaman lagi Pak, agar kedepannya dapat memanfaatkan ilmu dan keahlian yang saya miliki untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara Pak. Oke, terima kasih. Pas pada saat ini adalah tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Habis kita ketemu 2 narasumber pahlawan bendungan di Indonesia. Dream come true, be happy. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.